Halo guys, welcome back to Autonet Max. Ya, di belakang gue udah ada X-Trail, tapi bukan X-Trail yang biasa. Kalau X-Trail yang biasa, kita udah pernah review, bisa lihat di sini. Yang ini adalah X-Trail yang hybrid. Lalu bedanya apa sama yang biasa? Ya, pasti sih lebih mahal. Ya, penasaran? Check this out. Jadi di belakang gue ini adalah Nissan X-Trail generasi ketiga dengan kode chassis T32. Kalau misalnya kita lihat desainnya secara keseluruhan ya, kalau dibandingkan dengan pendahulunya yang kode chassisnya T30 dan T31, itu yang dulu tuh bentuknya klasik SUV, kotak, boxy, maco, mungkin garisnya pakai penggaris gitu desainnya ya, kotak-kotak. Terus makanya yang dulu identik dengan mobil pas pampres. Kalau yang sekarang ini bentuknya udah metroseksual, udah curvy sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat bagian depannya, X-Trail Hybrid ini nggak beda jauh ya sebenarnya sama yang tipe-tipe yang sekarang udah ada. Lampunya sama-sama udah LED, terus di sini udah ada V-Motion Grille, dan di sini ada kamera 360 yang sama kayak di tipe 2,5. Bedanya itu ada di fog lamp-nya. Sekarang fog lamp-nya lebih tipis, lebih sipit, dan di bawah sini dia ada underguard. Underguard-nya ini punya tipe Extremer, X-Trail yang Extremer, dan itu ada di depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah sekarang kita lihat ke bagian sampingnya, ini nggak ada bedanya sama tipe-tipe yang lainnya. Peleknya gunmetal, desainnya juga sama, keren ya, bagus ya. Terus di sini juga ada spion, yang bawahnya udah ada kamera 360. Dan yang membedakannya itu adalah di sini ada emblem hybrid. Dan di bawahnya sama kayak tadi gue bilang, ada underguard punyanya Extremer. Langsung ke belakang aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya, lagi-lagi sama kayak model yang lainnya. Kalau misalnya Mas Riton bilang lampunya mirip Harrier, iya gue setuju, ini mirip banget ya. Yang membedakan dengan tipe-tipe lainnya itu adalah ya di sini emblemnya ada tulisan hybrid, dan dia punya fitur yang namanya touchless sensor. Tapi itu tetap harus di-touch buat bukanya. Sebenarnya agak agak gimana gitu ya. Kalau mobil-mobilan kan touchless sensornya tinggal di sliding gitu di bawahnya. Ini Kaseto nggak suka nih mobil nih, paling diliatin aja. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Nah, perbedaan signifikan dibandingkan dengan versi yang lainnya itu adalah kursinya kurang 2. Jadi kalau misalnya versi yang lainnya itu 7-seater, kalau yang ini jadi 5-seater. Kenapa? Karena di bagian sini itu diganti jadi tempat baterai. Jadi nggak memungkinkan lagi buat naruh bangku di atas sini ya. Terus di bawah sini ada tempat buat naruh kemoceng, payung. Terus di kanan ada colokan 12 volt dan kiri ada tempat buat naruh dongkrak. Dan karena dia 5-seater, jadi dia dikasih penutup bagasi di bagian sini buat nambah privasi buat bawa barang apa-apa. Selebihnya sama sih sama versi yang lainnya. Nah, kita lihat aja ke mesinnya ya. Sekarang kita lihat X-Trail yang hybrid ini. Nah, basisnya itu sama dengan X-Trail yang 2000cc, menggunakan mesin MR20DD, tapi dia ditambahkan dengan motor listrik. Nah, motor listriknya ini itu nambah sekitar 40 PS. Jadi dia punya tenaga itu sekitar 178 PS. Itu setara dengan yang 2500cc. Nah, jadi dia performanya setara 2500cc dengan menggunakan mesin 2000cc, tapi konsumsi bahan bakarnya 1500cc. Penasaran? Nanti kita coba. Kita masuk dulu. Oke, sekarang kita ada di dalam X-Trail yang hybrid. Aduh, nih video kita belum ada 4D-nya sih ya. Ini baunya mobilnya nggak enak, kayak harum tapi apek gitu. Coba kalian bisa cium nih. Gue gak suka banget deh. Sekarang kita ngomongin kursinya dulu. Untuk orang yang badannya, bukan badan. Kalau kata kameramen gue lembaga, ini bukan badan. Nah ini buat gue, ini nyaman banget. Ini kita supportnya bagus, enak. Dan ini menurut gue kalau kita buat jalan yang jarak jauh, ini kita pasti nyaman. Nah selain posisi duduk yang nyaman, kita juga dapat posisi nyetir yang nyaman. Nah kenapa? Karena setirnya ini udah bisa tilt dan teleskopik. Wah, udah. Pokoknya kita bisa dapat posisi nyetir yang kita suka. Nah, di setirnya ini di sebelah kiri ada tombol buat ngatur search, enter, naik turun, terus gede kecil volume, dan di kanannya kosong, nggak ada apa-apa. Terus kita lihat ke kanan sini, dia mirip X-Trail yang 2.0, jadi masih banyak tombol yang kosong di bagian sini.
Tapi di sini dia ada tombol buat buka bagasi otomatis, buat matiin elektriknya, dan buat matiin traction control. Dan kalau misalnya versi yang 2,5 itu jendela kiri kanan itu udah auto down up. Kalau yang sini cuman kanan doang. Sekarang kita lihat ke bagian dashboardnya. Dashboardnya ini desainnya konsisten sama kayak luarnya, jadi dia curvy gitu. Cuman kalau buat gue lebih prefer itu model yang lama. Yang lama memang bentuknya kotak, boxy, jadul. Cuman menurut gue itu lebih fungsional. Kenapa? Karena di bagian kiri kanannya, kalau yang lama itu ada cup holder. Kalau yang sekarang itu cup holdernya jadi pindah ke sini, ada chillernya sih. Dan karena cup holdernya di sini, rem tangannya dipindah jadi ke kaki. Nah, terus sekarang kita ngomongin ke head unitnya. Head unitnya ini tombolnya banyak banget pencetannya, tapi layarnya seuprit kayak layar Game Boy. Tapi untung udah berwarna ya, nggak sekecil itu sih. Tapi ini kecil, buat HP gue aja ini masih gedean HP gue nih. Yang parahnya itu kalau misalnya kita mau menggunakan fitur 360 kameranya ya, kecil banget. Gimana masa ngintip begini? Wah, sayang banget ya. Padahal teknologinya udah canggih, tapi ya head unitnya berarti mesti diganti. Dan yang paling parahnya, head unitnya ini nggak ada Bluetooth. Please deh. ACGC aja tuh semuanya rata-rata udah ada Bluetoothnya ya. Dan misalnya kalau kalian punya X-Trail dan kalian baru beli iPhone X, kan itu nggak ada colokan AUX-nya. Ya berarti kalian mesti ganti mobilnya. Kan nggak mungkin kan ganti HP-nya, kan susah nyarinya. Di bawah head unitnya ada buat pengaturan AC, yang layarnya sudah digital dan sudah bisa dual zone. Good. Terus di bawah sini ada colokan 12 volt, ada USB, ada buat AUX, ada tempat buat naruh barang. Dan di sini ada konsol tengah yang isinya lumayan dalam, lumayan besar. Terus ada colokan 12 volt lagi dalamnya. Dan kalau ditutup, ini bisa buat jadi handrest. Good. Yuk, kita langsung jalan aja ya. Oke, sekarang kita udah jalan nih. Ini X-Trail ini ya, yang gue rasain ini posisi duduknya itu enak banget. Sangat pas ya, apalagi buat orang yang kayak gue. Ini gue pede banget kalau misalnya mau jalan keluar kota atau yang jauh deh pokoknya ya. Itu kayaknya gue bisa ngerasa nyaman deh di dalam mobil ini. Nah, kalau misalnya kita sekarang ini lagi cruising. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jalan pelan, itu kita bisa pakai elektriknya aja, jadi nggak ada suaranya, halus, senyap, enak banget. Dan kalau misalnya kalian butuh tenaga yang lebih, injek agak lebih dalam, baru mesinnya yang nyala. Nah, yang uniknya dari X-Trail yang hybrid ini, itu di MID-nya ada yang namanya Energy Flow. Nah, jadi kita bisa lihat, kita ini lagi pakai mesin, atau kita lagi pakai elektriknya. Atau kita juga bisa lihat ini elektriknya lagi dicas pakai mesinnya. Nah, kalau soal visibilitas, X-Trail hybrid ini ya nggak ada bedanya sih sama X-Trail yang biasa. Visibilitasnya cukup bagus, cuman ini pilar A-nya tebel banget. Mungkin blind spotnya agak besar juga ya, jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya mau belok. Nah, tapi untungnya posisi duduknya tinggi. Jadi meskipun dia paling rendah, udah direndahin banget kursinya, itu tetap masih agak lebih tinggi. SUV ya, mobil-mobil SUV biasa kayak gitu. Nah, karena X-Trail ini yang tipe hybrid, jadi kalau misalnya pas kita nyalain, itu elektriknya dulu yang nyala. Dan itu nggak ada suaranya. Tadi gue juga pas pencet, ini udah nyala belum sih? Pencet lagi mati itonya. Jadi kalian mesti biasa dulu ya, jangan norak. Terus kalau kita lihat di panel instrumennya ini, itu ada power indicator. Nah, jadi kita bisa lihat baterainya ini ada berapa persen. Pakai bar sih ini dia di sini. Jadi kalau misalnya baterainya itu udah mulai habis, dia pakai mesinnya buat ngecas. Dan pas kita ngerem pun, itu dia nggak bisa ngecas baterai dari panasnya katanya. Nah, karena X-Trail yang hybrid ini mengambil basis dari X-Trail yang 2000, ya jadi sama persis kayak yang 2000. Jadi dalamnya nggak, di sini nggak ada navigasi, nggak ada Bluetooth juga seperti yang tadi gue bilang ya. Padahal dia harganya ampun ya. Bedanya hampir 200 juta itu. Ya, tapi perbedaan harga yang hampir 200 juta itu juga dikarenakan regulasi pajak yang menganggap mesin hybrid itu ada dua, jadi mesin bensin dan mesin motor listrik. Jadi kalian bayangin aja, kalau Nissan ngasih X-Trail hybrid ini fiturnya
sama kayak yang 2,5, itu harganya bisa berapa? 700? 800? Itu udah, yang notabene tuh udah mobil Eropa harga segitu. Oke, sekarang untuk performanya gimana? Kalau misalnya mesin yang 2000 cc itu kan yang dulu tuh belet ya. Kalau sekarang tetap masih pakai mesin 2000 cc tapi dibantu motor listrik. Kita coba kickdown aja gimana. Sekarang kita rem dulu, terus langsung kita gas. Wow, sampai spin bro. Gila jambakannya. Wow. Wah, oke. Itu udah 100 aja. Jadi mobil ini tuh ya, mesinnya 2000 cc, karena dia bantuan motor listrik, itu rasanya jadi kayak mesinnya 2500. Malah, menurut gue ini lebih dari itu. Wah, ini poin plusnya di situ. Dan bagian handlingnya pun. Nah, ini adalah improvement yang bagus. Dulu gue pernah coba yang X-Trail T31. Itu empuk banget kan, yang mana body rollnya masih berasa. Kalau yang ini body rollnya lebih minim, suspensinya tuh berasa lebih stiff, lebih keras, lebih kaku. Tapi segi kenyamanannya nggak dikurangin. Jadi mobil ini masih tetap nyaman dan enak dikendarai. Emang kalau Nissan tuh emang comfort oriented banget ya. Nah, dengan performa yang kayak tadi, dan gue bawa pecicilan juga, gue ngaku nih. Itu di MID masih terlihat konsumsi bahan bakarnya 12,5 km per liter. Gila ya, ini performa mobilnya di atas mobil yang cc-nya 2500, tapi konsumsi bahan bakarnya itu setara dengan mobil yang 1500 cc. Inilah gunanya hybrid. Kayaknya di depan udah ya, sekarang kita coba di belakang ya. Supir, gantiin supir. Sekarang kita ada di baris kedua Nissan X-Trail Hybrid. Yang pertama kali gue rasain itu, di mobil ini, mau duduk di belakang, mau duduk di depan, itu nyamannya sama enak. Meskipun sih bangku belakangnya ini belum bisa reclining ya, jadi duduknya agak tegak. Di belakang sini kita dikasih headrest 3 buah, dan di sini juga ada handrest, dan ada cup holdernya 2 buah di sini. Tapi udah nyaman-nyaman, sayangnya ini AC-nya ada di sini, tapi belum double blower. Terus door trimnya, kalau yang depan soft touch, di sini kita dikasih hard. Padahal seinget gua, yang di X-Trail T31 itu udah dikasih soft touch depan belakang. Kenapa yang ini sekarang kita dikasih hard? Apa mungkin memang hidup itu makin lama makin hard ya? Nah, setelah kita coba X-Trail Hybrid ini, kesimpulannya gimana? Jadi, menurut gua, ini adalah percobaan pertama Nissan yang sangat bagus untuk masuk ke kelas hybrid di Indonesia. Ya, jadi dia pakai mesin basisnya 2000 cc, tapi performanya seperti 2500 dan efisiensinya seperti 1500. Meskipun fiturnya ya standar-standar aja ya. Nah, kalau misalnya kalian tanya, mobil ini worth atau enggak? Nah, itu balik lagi tergantung kalian. Kalau misalnya kalian orang yang go green, cinta lingkungan, ya mobil ini cocok buat kalian. Karena apa? Dia mesinnya 2000 cc, tapi bensin itu kayak mobil 1500 cc. Tapi kalau misalnya kalian lihat fitur, coba cek deh. Yang 2500 cc Extremer itu fiturnya jauh lebih lengkap, ada sunroof, ada cruise control, 7-seater, harganya itu dibanderol 480 juta. Sedangkan yang ini fiturnya standar, tapi harganya 650 juta 100.000. Ya, sekian dari saya. Kalau misalnya kalian suka video ini, mohon untuk tekan tombol like dan juga tekan subscribe untuk kalian yang baru dan tekan tombol lonceng kalau misalnya kalian mau masuk notifikasi langsung ke HP kalian. Gue Grady, sekian dulu, bye. Ya, jadi di belakang sorry, naik lagi. Ya. Udah, yuk. Nah, kalau kita lihat ke bagian satu, ini kameranya yang mana ikutin gua? Ini. Kurang dekat ya. Dan misalnya kalau misalnya lagi. Dek, habisin duit orang tua aja, Dek. Berisik. Konsumsi bahan bakar di MID tertera 12,5 liter per kilometer. 12,5 kilometer. 12,5 liter. Berat banget.